Perselingkuhan dan pengkhianatan cinta, sebuah perbuatan yang sangat dikutuk dan dihina oleh masyarakat, apalagi yang melakukan adalah pasangan yang telah menikah. Janji untuk setia terhadap pasangannya, baik dalam keadaan suka maupun duka, diingkari karena telah membagi cintanya kepada orang lain. Tentu saja akan sangat menyakitkan bagi pasangan yang dikhianati cintanya. Semakin hari media sosial tiada henti-hentinya beredar kabar tentang dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangan yang telah menikah. Masyarakat dan netizen tentunya dibuat geram dengan anggota masyarakat yang dengan tega mengkhianati pasangan sahnya dan membagi cintanya dengan orang lain. Dan yang teranyar, viral sebuah video di mana seorang suami yang berprofesi sebagai polisi yang sudah lama menduga jika sang istri berselingkuh dengan laki-laki lain, di mana diduga pasangan selingkuhannya berprofesi juga sebagai polisi. Sang suami tersebut pada akhirnya mendapati istrinya yang berprofesi sebagai polwan sedang bersama dengan laki-laki lain dalam satu kamar hotel di Semarang. Sang istri yang terlihat terkejut dengan kedatangan suaminya berusaha untuk membela diri jika dirinya dengan laki-laki lain tersebut hanyalah teman ngobrol biasa. Hingga pada akhirnya oknum polwan pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum bersama laki-laki yang diduga menjadi pasangan selingkuhannya. Lalu apa yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan selingkuh dan tega mengkhianati cinta pasangannya? Mengapa kejadian dugaan perselingkuhan terus terjadi di masyarakat? Benarkah semuanya terjadi karena adanya kesempatan? Di satu sisi, perselingkuhan itu kan terjadi karena ada waktu, tempat, dan orang yang salah gitu. Dalam artian, nggak ada orang yang berencana selingkuh kalau memang pada saat itu nggak ada orang dan waktu, dan ketemu orang di waktu yang salah dan orang yang salah juga gitu. Dalam artian itulah yang membuat sebuah kesempatan selingkuh itu terjadi begitu. Jadi memang motifnya beda-beda, dan biasanya sih nggak hanya satu hal yang akan membuat seseorang selingkuh. Pasti di belakang itu banyak sekali hal yang melatar belakanginya gitu. Lalu seperti apa menurut pemuka agama agar pasangan yang telah menikah tidak tergoda untuk melakukan perselingkuhan dan pengkhianatan cinta? Simak selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Jadi konsep berumah tangga dalam Islam itu punya tujuan yang jelas. Tujuan utamanya itu adalah litaskunu ilaiha. Taskunu itu artinya damai, tentram, nyaman. Kalimat litaskunu juga diambil dari kalimat dasar dalam bahasa Arab, dalam kalimat as-sakan atau al-maskan yang artinya tempat tinggal. Artinya orang yang sudah berumah tangga yang harus dicari satu, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan keridhaan Allah itulah maka dalam rumah tangga akan lahir kenyamanan, ketentraman, kesejukan. Nah, dari sekian banyak unsur atau poin yang menjadi fondasi rumah tangga yang sakinah itu adalah kejujuran. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rumah tangga, dua orang yang memiliki kepribadian yang berbeda, namun karena didasari dengan cinta yang suci dan agung, maka bersepakatlah untuk hidup bersama dan mengarungi kehidupan dalam keadaan suka maupun duka. Dalam keadaan senang dan susah, dan dalam keadaan apapun, karena semuanya dengan semangat saling mencintai satu sama lain. Namun dengan berjalannya seiring waktu, masalah demi masalah harus dihadapi oleh pasangan suami istri dalam mengarungi rumah tangga. Salah satunya adalah ketidaksetiaan terhadap pasangan dan membagi cintanya kepada orang lain. Salah satunya yang kini menjadi viral dan menjadi bahan perbincangan netizen adalah adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh oknum polwan, di mana dipergoki oleh suami sahnya bersama dengan laki-laki lain dalam sebuah kamar hotel di Semarang.
Sang suami yang memang sudah curiga selama 2 tahun lamanya memasang alat pelacak GPS yang dipasang di mobil istrinya. Dan dugaan akhirnya terjawab dengan mata kepalanya sendiri bahwa sang istri bersama laki-laki lain di dalam kamar hotel dan diduga telah membagi cintanya kepada laki-laki lain, di mana sang laki-laki tersebut adalah seniornya. Lantas apa yang membuat seseorang melakukan perselingkuhan padahal telah mengucap janji setia selamanya ketika menikah? Di satu sisi, perselingkuhan itu kan terjadi karena ada waktu, tempat, dan orang yang salah gitu. Dalam artian, nggak ada orang yang berencana selingkuh kalau memang pada saat itu nggak ada orang dan waktu, dan ketemu orang di waktu yang salah dan orang yang salah juga gitu. Dalam artian itulah yang membuat sebuah kesempatan selingkuh itu terjadi begitu. Jadi memang motifnya beda-beda, dan biasanya sih nggak hanya satu hal yang akan membuat seseorang selingkuh. Pasti di belakang itu banyak sekali hal yang melatar belakanginya gitu. Kalau menurut saya ini adalah merupakan suatu evaluasi bagi kita bersama, terlepas dari adanya pandemi atau tidak. Sebetulnya yang terjadi adalah di masyarakat hilang atau lunturnya nilai-nilai hidup yang harusnya diyakini. Nilai-nilai hidup yang positif apa itu? Misalnya dalam sebuah pernikahan harus ada kejujuran, harus ada pengorbanan, harus ada rasa cinta, harus ada saling memberi, saling berbagi. Nah, yang seperti itu ada toleransi. Itu yang mungkin sekarang sudah mulai luntur. Terus kenapa bisa luntur? Mungkin sebetulnya kan yang namanya nilai hidup gitu ya, atau living of value itu ada dan diajarkan pada saat kita masih kecil gitu ya, pada saat sejalan dengan kita beranjak dari kanak-kanak ke dewasa, belajar disiplin, mandiri, kemudian belajar untuk patuh kepada orang tua. Nilai-nilai hidup semacam itu sebetulnya harusnya mengakar kepada diri kita, tetapi karena sekarang era modern ini mungkin juga pola asuh yang tidak demikian sempurna, jadi anak-anak yang akhirnya menjadi orang dewasa dan kemudian menikah gagal melakukan proses yang kita sebut sebagai adaptasi tadi. Jadi mereka seperti tidak memiliki kemampuan untuk bisa menyelesaikan masalah gitu. Sudah sepantasnya pasangan yang menikah dan telah mengucapkan janji setia selamanya sehidup semati dalam keadaan suka maupun duka harus benar-benar menjalankan ucapan ikrarnya ketika menikah. Tak boleh ada ruang di hati cinta yang lain. Membagi cinta sama saja melakukan pengkhianatan cinta terhadap pasangan, yang pasti sangat melukai perasaan yang dikhianati. Hal ini terlihat ketika sang suami yang juga berprofesi sebagai polisi menemui sang istri bersama dengan laki-laki lain dalam satu kamar hotel. Sempat beradu argumentasi, namun fakta yang tidak bisa dibantah adalah sang istri benar-benar satu kamar di dalam hotel bersama dengan laki-laki lain. Hancur sudah pasti dirasakan oleh sang suami ketika wanita yang dicintainya dan dinikahinya diduga telah berselingkuh dan membagi cintanya untuk laki-laki lain. Lalu seperti apa semestinya sikap pasangan yang sudah menikah? Berikut penuturan Ustadz Zaki Mirza. Intinya semua kembali ke niat awal ketika berumah tangga. Namanya saja rumah tangga. Kalau rumah oke lah, orang habis nikah pasti pengen punya rumah. Tapi kenapa ada kalimat tangga di situ? Karena tangga fungsinya dua. Tangga itu untuk naik dan turun. Artinya orang kalau sudah berkeluarga, derajatnya bisa naik di mata Allah Subhanahu wa taala atau bisa turun di mata Allah. Ketika apa? Ketika kita fokus pada kekurangan aib pasangan, akhirnya segala kebaikannya jadi pupus, jadi sirna dan musnah gitu. Tapi kalau kita fokus pada kebaikan pasangan walaupun sedikit, yang sedikit itu bisa menjadi indah. Makanya baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, wa qala Nabi baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi rumah yang akan jadi surga itu bukan seberapa luas halamannya, Bang, bukan seberapa tinggi lantainya, tapi seberapa mampu kita bersyukur dengan apa yang sudah Allah titipkan dalam rumah tangga kita, termasuk pasangan hidup yang sudah jadi amanah dari Allah. Jadi konsep berumah tangga dalam Islam itu punya tujuan yang jelas. Tujuan utamanya itu adalah litaskunu ilaiha. Taskunu itu artinya damai, tentram, nyaman. Kalimat litaskunu juga diambil dari kalimat dasar dalam bahasa Arab
dalam kalimat as-sakan atau al-maskan yang artinya tempat tinggal. Artinya orang yang sudah berumah tangga yang harus dicari satu, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan keridhaan Allah itulah maka dalam rumah tangga akan lahir kenyamanan, ketentraman, kesejukan. Nah, dari sekian banyak unsur atau poin yang menjadi fondasi rumah tangga yang sakinah itu adalah kejujuran. Meskipun pengkhianatan cinta dalam rumah tangga sudah sering terjadi, namun seolah tidak berkaca dengan pengalaman yang sudah ada, tetap saja bumbu percintaan yang sangat menyakitkan dalam rumah tangga terus terjadi di dalam masyarakat, yang menjadi viral dan juga terus menjadi sorotan netizen. Belum lama ini juga terekam sebuah video di media sosial seorang kades di Pasuruan yang terpergok oleh suaminya diduga sedang berselingkuh bersama laki-laki lain dalam sebuah rumah. Sang suami pun tampak terlihat emosi manakala mengetahui sang istri diduga membagi cintanya dengan laki-laki lain. Lalu seperti apa pendapat para selebriti dengan kabar pengkhianatan cinta di dalam rumah tangga? Itu terjadi karena mungkin banyak sekali wanita yang sudah tidak punya empati, tidak punya perasaan, tidak punya harga diri, tidak punya kayak kepedulian sesama perempuan lain. Makanya saya kalau sekarang orang deketin saya tanyain, lu punya pacar apa enggak? Kalau ngomongin soal pelakor dan lain-lain, aduh, pada mana aja sih? Pelakor itu kan udah dari zaman Ibrik-Ibrik. Apa sih dulu sebutannya istri simpanan, wanita idaman lain, cuma beda julukan doang. Bener nggak? Ya kan? Dulu Will, dulu istri simpanan, istri yang tidak dinikahi secara sah. Kan dulu kan begitu. Sekarang sebutannya udah keren, pelakor, kan begitu. Tetapi hal itu tidak bisa kita jadikan patokan bahwa perempuan ini yang salah. Pasti ada sesuatu di balik itu semua. Kenapa? Suami merasa dia lebih nyaman dengan perempuan lain. Memang tidak mudah mempertahankan keutuhan rumah tangga. Banyak godaan yang akan selalu datang menghampiri pasangan rumah tangga. Apalagi jika selama perjalanan rumah tangga timbul kebosanan yang melanda. Dikala kebosanan itu muncul, banyak pasangan yang tidak mampu menahan godaan untuk berselingkuh. Siapapun yang terkena godaan pada akhirnya menduakan pasangan sahnya dan menjalin hubungan perselingkuhan dengan orang lain yang juga pada umumnya telah memiliki pasangan yang sah. Lalu seperti apa kiat-kiat dari psikolog agar pasangan rumah tangga yang telah lama menjalani bahtera rumah tangga tidak tergoda dengan perselingkuhan? Pertama-tama, memang sedari kita baru mau menikah, sudah harus dibicarakan mengenai batasan-batasan. Dalam artian, apa yang aku suka, apa yang kamu suka, apa yang aku nggak suka, apa yang kamu nggak suka. Selain itu juga tentang kesetiaan, dalam artian menurut kamu setia itu gimana, menurutku batasannya selingkuh itu apa. Nah, itu saling didiskusikan. Karena balik lagi, ada orang yang merasa baru chatting aja udah selingkuh, tapi ada orang juga yang berpikir, ya asal saya udah ngebiayain rumah, anak istri bisa makan dengan sehat dan bisa sekolah, nggak masalah. Kalau saya di luar mungkin istilahnya ada pasangan lain atau senang-senang sama perempuan lain atau laki-laki lain. Banyak yang berpikir seperti itu. Di satu sisi juga keterbukaan terhadap satu sama lain mengenai hal-hal yang intim, mengenai hal-hal yang sensitif itu perlu didiskusikan. Karena biar gimana kan namanya hubungan seksual itu kan apalagi kalau sudah berumah tangga cukup lama ya, bisa jenuh gitu. Nah, yang bisa membantu seseorang untuk memperkuat hubungan mereka salah satunya adalah fantasi gitu. Jadi memang disarankan supaya hubungan suami istri makin kuat dalam area keintimannya dan dalam area misalnya seksualitas ataupun kehangatan, biasanya disarankan untuk coba deh berfantasi gitu. Berfantasi dalam artian ya saling terbuka, aku mau coba seperti apa, aku mau melakukan yang seperti apa gitu. Itu hal itu kalau bisa jangan difilter lah kalau sama istri, lebih baik diomongin gitu. Ya sesensitif apapun diomongin, karena kalau memang sama pasangan kita aja kita nggak bisa terbuka, gimana kita bisa membuka diri ke orang lain juga kan. Jadi apapun itu
anggaplah memang orang di sebelah kita lah yang paling bisa ngerti dan memahami kita. Jadi apapun coba ceritain keluh kesahnya, apa yang diinginkan semuanya coba diungkapin gitu ke pasangan kita. Menerima pasangan, baik kelebihan dan kekurangannya adalah salah satu cara dan tips supaya tidak jatuh dalam hubungan perselingkuhan. Ya, karena melakukan perselingkuhan sama saja dengan ingkar janji pada ucapan yang telah diucapkan ketika menjalani prosesi akad nikah. Selain itu, akan ada hati yang terluka ketika pasangan yang sebenarnya dan seharusnya mengasihi kita dan menyayangi kita dengan setulus hati, namun justru membagi cintanya dengan orang lain. Lalu seperti apa sebaiknya sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga rumah tangga bisa tetap utuh hingga maut memisahkan? Intinya semua kembali ke niat awal ketika berumah tangga. Namanya saja rumah tangga. Kalau rumah oke lah, orang habis nikah pasti pengen punya rumah. Tapi kenapa ada kalimat tangga di situ? Karena tangga fungsinya dua. Tangga itu untuk naik dan turun. Artinya orang kalau sudah berkeluarga, derajatnya bisa naik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bisa turun di mata Allah. Ketika apa? Ketika kita fokus pada kekurangan aib pasangan, akhirnya segala kebaikannya jadi pupus, jadi sirna dan musnah. Tapi kalau kita fokus pada kebaikan pasangan, walaupun sedikit, yang sedikit itu bisa menjadi indah. Makanya baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, wa qala Nabi baiti jannati, rumahku adalah surga. Jadi rumah yang akan jadi surga itu bukan seberapa luas halamannya, Bang. Bukan seberapa tinggi lantainya, tapi seberapa mampu kita bersyukur dengan apa yang sudah Allah titipkan dalam rumah tangga kita, termasuk pasangan hidup yang sudah jadi amanah dari Allah. Bagi pasangan yang telah dihianati dan diselingkuhi, rasa sakit yang luar biasa akan dirasakannya. Tak mudah bagi seseorang mampu memaafkan kepada pasangan yang telah mengkhianati cintanya. Meskipun ada sebagian yang memaafkan atas perbuatan pasangannya berselingkuh, namun di dalam relung hati yang terdalam tetap tidak bisa melupakan atas kejadian yang sangat menyakitkan tersebut. Tanggapan aku minta maaf ya, cuman itu pasti membekas. Dan itu bisa dibilang kayak kalau orang nggak kuat itu pasti kayak dendaman gitu. Tapi ya balik lagi gitu, mungkin kalau udah ketahuan kayak gitu susah untuk dipersatukan. Tapi ya itu balik lagi sih ke merekanya, cara mereka ngobrolnya. Nah, sudah minta maaf dan istrinya juga sekarang balik lagi gitu. Mungkin tanggapan Kak Novia gimana? Ya alhamdulillah lah kalau misalnya memang balik lagi, cuman itu pasti bakalan teringat terus. Jadi ya kalau misalnya memang balik lagi, ya kamu harus berjanji kamu nggak boleh buat kesalahan yang sama lagi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.